jumpa lagi dalam acara kesayangan kita di Sopirin RBTV. Nah, pemirsa, sekarang saya berada di depan kantor BKKBN Bengkulu. Jadi hari ini yang bakal kita sopirin adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Jadi ini mobilnya udah standby nih pemirsa di depan. Kayaknya yang pasti beliau ada di dalam. Langsung saja kita masuk ke dalam dan nanti seperti biasa sebelum kita jalan, kita gerebek dulu isi mobilnya. Yuk! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya Bapak nggak lagi sibuk kan, Pak? Ya. Kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Selamat datang. Iya, nah ini pemirsa, saya udah bersama Pak Kepala BKKBN Bengkulu nih, Pak Zamhari. Ya. Bapak nggak lagi sibuk kan, Pak? Enggak nih. Oh, enggak. Jadi seperti janji kita nih, Pak, saya mau ajak Bapak keliling dulu nih. Siap. Sembari ngobrol-ngobrol, jadi supaya pemirsa tuh lebih kenal dengan Bapak nih. Siap. Siap ya, Pak ya? Siap. Biasanya Bapak kan ada sopir khusus nih ya, Pak ya. Ya. Hari ini biar saya yang nyepirin Bapak ya, Pak ya. Oke, makasih. Tapi Pak, seperti biasa nih, sebelum kita jalan, kita ada sesi gerebek isi mobilnya. Oh, boleh. Boleh ya, Pak ya? Iya. Oke, kalau gitu kita mungkin langsung aja ya, Pak. Siap. Oke, pemirsa, yuk. Oke. Nah, ini pemirsa, mobilnya udah siap. Kita lihat nih ada apa aja di dalam mobilnya Pak Kepala BKKBN nih. Tada! Wih, bersih banget, nggak ada apa-apa nih pemirsa, cuma ada air minum gitu. Air minum ada nih. Iya, cuma ada air minum Oke. gitu ya. Beneran nggak ada apa-apa. Kita lihat ke baris yang kedua. Lihat nih ada apa. Wah, kayaknya Bapak emang hobinya memang kosong gini ya, Pak? Nggak Ya. ada apa-apa gitu ya? Sekarang kan kita lagi efisiensi anggaran, jadi semaksimal mungkin semua sarana itu bisa dimultifungsikan. Oh gitu. Ya. Jadi kalau harus ke lapangan, kalau tidak harus bawa kendaraan banyak ya cukup satu kendaraan. Oh gitu. Jadi ini pemirsa cuman isinya ya kotak sampah, Ya. tisu gitu ya, dan pastinya air Yang penting minum standarnya ya. air minum, kotak sampahnya tersedia. Oke, kita lihat di belakang nih, apakah di belakang ada baju-baju nih misalnya atau sepatu gitu. Atau jangan ada durian ini di dalam. Iya. Suka makan durian nggak? Mana sih sama pemirsa? Oke. Oh, nggak otomatis. Tada! Nah, ada apa aja nih? Air minum. Ada itu sepatu ya, Pak ya? Apa itu, Ini Pak? bukan, ini apa, bantal. Itu, Iya, ini bantal. ini bantal ya? Bantal leher. Oh, bantal leher. Terus ada perlengkapan ini kayaknya Ya, perlengkapan kendaraan, perlengkapan mobil. perlengkapan mobil gitu ya. Bapak nggak hobi meletak misalnya sepatu, baju gitu di mobil ya, Pak ya? Apa karena deket rumahnya? Rumah pertama, Bapak di mana? iya Tinggal? dekat. Itu pertama, kedua juga karena sekarang kan kita banyak ke lapangan bersama staf bareng-bareng, jadi kita nggak eksklusif lah. Walaupun kendaraan pimpinan kita bisa bersama-sama. Oh gitu. Oke, Bapak udah siap nih, Pak? Kita Oke. ngobrol bareng di sembari jalan-jalan nih. Saya yang nyupir ya, Pak ya? Oke, siap. Kalau gitu. Pemirsa, ikutin perjalanan kita dan obrolan kita. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa set beltnya, Pak. Jadi hari ini kegiatan Bapak nih apa aja nih? Rencana Pagi kegiatan. ini kita sempat rapat dengan kementerian terkait dengan efisiensi anggaran tahun 2025. Kemudian nanti siang sekitar 12:30 ada tamu dari Dewan Ketahanan Nasional membahas makan bergizi gratis di Provinsi Bengkulu. Iya. Kemudian lanjut setelah itu rapat di Kanwil Kementerian Agama. Kemudian lanjut lagi nanti ada audiensi dengan tim Watarnas di perwakilan BKKBN. Wah, padat berarti ya, Pak ya jadwal Ya. Bapak nih hari ini. Ini biasanya Bapak emang kalau ke kantor dari jam berapa, pulang jam berapa nih, Pak?
Kalau kita ke kantor Ya. itu 7:30 kita sudah mulai aktivitas. Kemudian lanjut aktivitas kantor, kemudian jam 12 kita istirahat, semua istirahat sampai jam 1, kemudian kita lanjut sampai hari biasa jam 4. Kalau hari Jumat sampai 4:30. Oh, sampai 4:30 ya hari Jumat. Sabtu libur ya Pak ya? Sabtu libur, Sabtu Minggu kita libur. Oke. Bapak aslinya orang mana nih Pak? Saya aslinya orang Bengkulu. Oh iya? Aslinya saya di Lebong, lahir di Lebong. Kemudian lahir bulan Agustus tahun 72 di Lebong. Tanggal 8, bulan 8, anak ke-8 dari 8 saudara. Kayaknya angka 8 jadi angka hoki nih. Iya. Kemudian sekolah saya, SD saya di Muara Aman juga, SD 3 Kampung Jawa di Muara Aman. SMP 1 saya di Muara Aman, SMA saya di Muara Aman juga, SMA 1. Kemudian S1 saya di Fakultas Hukum UNIP. Ya. Oh iya? Kemudian S2 Fakultas Hukum UNIP juga. Wah, jadi berarti saya asli orang sini ori. banget ya, ori. Satu kebanggaan saya hari ini bisa menduduki jabatan di daerah, jabatan vertikal, wakil pemerintah pusat yang murni adalah putra daerah. Iya, karena biasanya setahu saya kalau BKKBN kepalanya rata-rata saya dari pusat, begitu ya Pak ya. Nah, tapi kan kalau lihat tadi background Bapak nih hukum, sarjana hukum. Emang dari dulu berarti cita-cita Bapak pengen jadi yang berkaitan dengan hukum gitu ya Pak? Jangan-jangan. Jadi masa kecil saya sangat idola saya itu ada saat itu sempat jadi wapres Pak Sudarmono SH. Ya, jadi dari kecil saya sudah terobsesi untuk menjadi sarjana hukum. Alhamdulillah itu bisa kita ini bisa diperoleh. Kemudian waktu kuliah cita-cita saya di perbankan. Tapi kenapa Bapak ke hukum kalau pengen ke perbankan? Jadi salah satu bagaimana mewujudkan cita-cita itu skripsi saya, judulnya Prudensial Pemberian Kredit pada salah satu perbankan. Cuman gini, kemudian saya tamat kuliah 96, saya sempat kerja di perusahaan asing di Jakarta. 97 kita mulai awal-awal krisis ekonomi. Jadi ada suatu pilihan, apakah kita ini masih mengejarkan cita-cita apa yang kita inginkan itu, atau kita harus melihat potensi. Waktu itu disampaikan bahwa krisis ini tidak bisa ditolak. Pilihan terbaiknya adalah menjadi PNS. Akhirnya saya ikut tes di BKKBN Provinsi Bengkulu dan lolos menjadi penyuluh keluarga berencana di daerah transmigrasi, daerah terpencil. Di mana itu Pak? Di daerah UPT Derati, Kecamatan Kota Padang, Rejang Lebong. Kalau orang berbicara Bindoriang itu jauh di dalam lagi. Jadi dari PUT itu 25 kilo. Jadi basic asli saya adalah penyuluh KB awalnya. Kemudian tahun 2003 kita otonom. 2004 saya sudah pindah ke Kota Bengkulu, ditarik menjadi sekretariat KPU Kota Bengkulu. Itu jabatan karir saya pertama sebagai Kasubag Hukum dan Humas KPU Kota Bengkulu. Justru di KPU ya Pak ya? Yang tadinya dari penyuluh KB masuk jadi KPU. Kayaknya random banget ya hidup Bapak ya, maksudnya dari pengennya sarjana hukum, tapi cita-citanya ke perbankan, terus ke perusahaan asing, kemudian tes PNS jadi penyuluh KB gitu ya. Terus dan sampai hari ini karir saya tidak linear. Dan dari KPU Kota saya dipercaya menjadi camat Ratu Agung Kota Bengkulu. Bapak pernah jadi camat? Ya, Ratu Agung Kota Bengkulu. Kemudian ada potensi lagi, saya lihat tahun 2028 itu ada seleksi pemilihan KPU seprovinsi Bengkulu. Saya mendaftar di KPU Lebong, ternyata terpilih sebagai ketua KPU Kabupaten Lebong. Oh iya Pak? Iya. Jadi periode 2008 sampai 2013. Nah, kemudian 2010 saat itu kan jabatan ini kan belum lelang kayak sekarang. Saya dapat tawaran menjadi camat, salah satu camat di DKI Jakarta. Cuman hari itu jadi ada pertimbangan luar biasa. Para tokoh-tokoh di Kabupaten Lebong mengatakan
kalau tidak kita membangun daerah ini, siapa lagi? Kan susah juga kita Iya. kalau orang tua yang ngomong gitu. Iya. Karena gini, untuk karir mungkin saya lebih tertarik lah berkarir di Jakarta dan sebagainya. Iya benar-benar. Nah, cuman dengan pertimbangan berapa kali, akhirnya tawaran keempat saya terima jabatan di Pemda Lebong sebagai kabak hukum Pemda Lebong. Iya. Bayangkan dari ketua KPU menjadi kabak hukum. Kita bisa duduk-duduk di berbarengan dengan Forkopimda, akhirnya kita duduk di belakang kan. Nah, itu kita sesuaikan karena dengan posisi itu. Cuman tidak begitu lama, setahun kemudian saya dipromosikan jadi Kadis Pertambangan dan Energi SDM Kabupaten Lebong. Lebong. Ya. Jadi saat itu hampir sebagian besar investasi Kabupaten Lebong itu saya tanda tangani, ada 11 izin PLTA di Lebong. Kemudian ada perpanjangan izin pertambangan emas, batu bara di Lebong. Itu banyak yang saya tangani hari itu untuk bagaimana kita mendorong investasi ini di Lebong bisa berjalan. Alhamdulillah berjalan. Kemudian selanjutnya saya dimutasikan jadi kepala lingkungan hidup Kabupaten Lebong. Ini cukup lama, dari tahun 2013 sampai tahun 2021. Sangat lama. Ya. Makanya hari ini kehidupan saya ini masih banyak sekali terpengaruh oleh bidang-bidang lingkungan hidup ini. Bagaimana kehidupan sehari-hari saya itu sangat terpengaruh dengan kegiatan masa kerja selama itu. Itu yang paling lama berarti ya? Iya, Pak, paling Pak, lama. ya? Dan itu sebenarnya sudah sangat, untuk jabatan karir luar biasa lama. Nah, di sana kita banyaklah berbuat untuk bagaimana menata lingkungan Lebong, bagaimana menghubungkan masyarakat Kabupaten Lebong. Kan Kabupaten Lebong ini luar biasa. Jadi 70% lebih itu berada dalam kawasan lindung dan konservasi. Sehingga itu perlu diurus, sehingga saat itu kita bersama teman-teman, bersama masyarakat Lebong bisa menyelesaikan konflik hutan antara negara dan masyarakat, sehingga muncullah hutan adat di Kabupaten Lebong. Dan hari ini sedang berlangsung, mudah-mudahan konflik kehutanan tidak terjadi. Konflik usaha juga, investasi juga banyak terjadi saat itu di Lebong. Semua bisa terselesaikan. Ya, mudah-mudahan ke depan itu lebih baik. Kemudian tahun 2021 saya pindah ke provinsi. Sempat jadi staf dulu di Kesbang Pol Provinsi. Nah, saat itu ada karena jabatan kepala BKKBN provinsi sedang kosong. Nah, ini suatu kesempatan saya pikir mungkin saya bisa pulang ke kandang. Pulang ke kandang. Ya, saya asalnya adalah NIP 38, dulu BKKBN itu NIP 38. Iya benar ya. Awalnya kan NIP 38 sehingga saya ikut open bidding. Ternyata alhamdulillah saya terpilih dan dipercaya untuk ditempatkan sebagai kepala perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Itu waktu itu saingannya mana-mana aja tuh, Pak? Seluruh Indonesia banyak sih, termasuk ada teman-teman dari internal juga. Ya, banyak sih. Wah, keren Bapak ya, luar biasa. Ini saya balik lagi ke tadi ya, Pak ya. Sebelumnya ini kan Bapak bilang sempat ada kepikir untuk jadi camat di Jakarta. Iya. Itu gimana ceritanya, Pak? Maksudnya itu kan satu hal yang jarang-jarang banget gitu, maksudnya. Kita di Bengkulu gitu, terus camatnya tapi di Jakarta sana gitu kan. Iya, jadi gini, benar. Karena kehidupan saya, pergaulan sampai hari ini juga, saya banyak di Jakarta. Walaupun saya orang Lebong, jabat di Lebong kita. Jadi gini, komunikasi, hubungan ini jangan terbatas karena jarak dan sebagainya. Hari ini dunia luas, jadi kita punya teman banyak, komunikasi bagus. Ya, saat itu kebetulan kita banyak jaringan dan sebagainya untuk ini. Seperti itu terjadi. Dan hari ini juga saya masih aktif di Jakarta sebagai pengurus Perbakin pusat. Kita Bapak hobi nembak berarti ya, Pak ya? Jadi gini, Perbakin tuh bukan hanya kita berbicara menembaknya, prestasinya juga dan konservasinya. Gitu. Sebagai orang-orang konservasi itu wajib ada di dunia Perbakin itu. Kebetulan saya fokus saya bidang berburu yang sangat dekat dengan hubungan konservasi. Wah, berarti Pak yang paling penting dalam hidup Bapak ini menurut Bapak tuh apa? Sehingga bisa jadi seperti sekarang ini. Pertama, kita harus tahu diri kita dulu. Tahu diri kita dulu.
kita harus menggali siapa kita, sejarah kita, kemudian potensi kita. Saya lihat Bengkulu ini luar biasa besarnya. Maksudnya potensi nama luar biasa. Dari sejarah zaman dulu sebelum kemerdekaan, awal kemerdekaan Bengkulu luar biasa. Jadi kalau saya sangat bangga sekali kalau menyebut diri saya sebagai orang Bengkulu. Ya kan? Karena saya tahu sejarah Bengkulu, saya tahu sejarah diri kita sendiri. Bagaimana Bengkulu ini bisa besar, salah satunya bagaimana Soekarno membawa Bengkulu pada awal kemerdekaan kita. Putra-putra Bengkulu ini ikut serta dalam membangun republik ini. Ya, spirit ini wajib kita bangun lah. Apalagi saya juga adalah seorang dari putra pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang aktif pada organisasi perjuangan hari ini. Ya, kita tetap konsisten lah bagaimana NKRI ini, bagaimana Bengkulu ini tetap konsisten di era-era nasional. Wah, luar biasa. Ini menarik sekali loh Pak. Ketika Bapak nih ya tadi mengatakan ya rata-rata bukan linear gitu ya Pak. Sesuatu hal yang baru loh yang Bapak masuki gitu kan, setiap ada pergantian pekerjaan begitu ya Pak ya. Nah, ini biasanya kalau orang-orang ya Pak memasuki hal yang baru tuh pasti mikir, nggak mungkin lah, kayaknya susah, pasti saingannya banyak orang-orang yang lebih berpengalaman nih gitu kan. Apa yang bikin Bapak tuh optimis gitu masuk sesuatu hal yang baru itu? Saya tidak pernah memandang orang itu dari siapa dia lahir, dari strata apa, dari ekonomi apa. Karena kita tahu orang-orang besar itu lahir dari tidak hanya dari golongan seperti itu kan. Nah, kenapa hari ini kita tidak percaya diri? Cuma permasalahan hari ini kadang-kadang kita juga punya kelemahan sih. Potensi diri kita tidak maksimal mengangkat. Contoh ini mungkin juga untuk generasi kedepannya. Khususnya hari ini kan saya kebetulan BKKBN itu kan sudah bertransformasi namanya menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN. Jadi kita hari ini juga berbicara bagaimana membangun kependudukan dan membangun keluarga sebagai tupoksi kita. Jadi hari ini kita ingin anak-anak muda kita ini mulai berencana gitu, berencana memanage bagaimana mereka dari sekolah, pilihan sekolah, pilihan untuk berkeluarga, pilihan masa depan ini harus berencana. Jadi gini, jujur saja, termasuk kita ini, termasuk kelahiran kita ini juga bukan suatu berencana. Nah, ini untuk generasi kita ke depan ini hal-hal seperti ini sudah harus kita pikirkan. Bagaimana kita untuk memikirkan punya anak, ini harus direncana. Bagaimana kita ini anak yang sehat, baik, ini harus kita rencana. Juga pendidikan juga harus direncana, dan kemana arah direncana. Contoh tadi, saya kan kepengennya di perbankan, kan? Cuman kita tidak merencanakan bagaimana perbankan itu dengan baik, kan gitu. Untuk bagaimana mengarah sana. Ini harus generasi kita ke depan itu yang harus kita buat. Memang baru-baru itu kita merencanakan, memprogramkan ini kehidupan ini lebih baik. Jadi kita hari ini juga bukan hanya merencanakan tentang kependudukan sebagai tupoksi dari Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga, juga kita merencanakan bagaimana siklus keluarga itu terbentuk juga harus direncanakan dengan baik. Sebagaimana amanah kita bersama, Indonesia Emas ini bisa kita wujudkan. Wah, ini benar-benar menginspirasi ya. Jadi orang-orang di luar sana jangan terlalu pesimis gitu ya Pak ya. Ketika ini saya backgroundnya ini nih, nggak mungkin lah jadi ini gitu kan, terkadang seperti itu ya Pak ya. Ternyata tidak ya, ketika kita punya sesuatu dalam diri kita, ya itu bisa membawa kita kemanapun gitu ya ternyata ya Pak. Saya satu yang saya suka dengan penduduk Bengkulu. Kita sangat, kalau berbicara konglomerat, orang yang sangat kaya susah mencari. Cuman mencari orang gembel yang hidupnya susah, hidup di rumah kardus, itu hampir tidak ada. Berarti kan strata ekonomi kita ini kan sangat-sangat flat lah, sangat bagus kan untuk ini ya. Jadi kesenjangan ekonomi kita ini sangat bagus, sehingga kita sangat jauh, sehingga kita bisa menjadi pedoman kita tidak ada gengsi antara kita, karena kita adalah sama, ya. Itu sama, sehingga kita bisa memupuk kehidupan ini dengan
perbedaan yang tidak begitu jauh ini menjadi semangat anak-anak Bengkulu. Dan salah satu hari ini menjadi saya semangat. Anak-anak Bengkulu secara personal ya, ini luar biasa. Kita lihat kan beberapa putra kita bisa duduk di menteri, lembaga-lembaga tinggi negara. Ini sebenarnya ini bukan hal baru. Ini mengulang proses. Dan sayang kalau generasi kita ini tidak kita siapkan lagi. Kan estafet ini untuk muncul di tingkat nasional, internasional. Saya yakinlah Bengkulu bukan suatu hal yang yang wajib kita banggakan lah. Saya selalu mengatakan di luar, kalau di Batavia itu ada nama POC zaman dulu. Kalau di Bengkulu ada nama EIC. Apa itu, Pak? EIC suatu perwakilan dagang Inggris yang berada di Bengkulu. Ya, jadi kalau Jakarta hari ini bisa maju seperti itu pesannya, seharusnya Bengkulu juga maju seperti itu, ya kan? Cuman ini menjadi suatu, karena gini, kekayaan alam Bengkulu ini luar biasa, sumber daya alam luar biasa. Kenapa ini tidak menjadi kita maju? Nah, ini potensi ini wajib kita gali bersama, sebagai kita bersama bagaimana mewujudkan ini bersama. Saya yakin lah, Bengkulu ini pasti potensi luar biasa akan maju. Tapi Pak, ini ya, ini sering ya, maksudnya kita lihat apalagi di medsos gitu ya, tentang generasi sekarang yang bisa, ya kita katakanlah sekarang ini ada gen alpha seperti itu yang nanti pasti akan suatu saat gitu mereka lah yang akan memimpin gitu kan, yang akan membentuk seperti apa negara ini seperti itu. Tapi banyak yang mengatakan bahwasanya oh ini gen alpha nih sekarang mereka emang cerdas, lebih cerdas daripada kita zaman dulu, tapi lebih apa ya, lembek gitu Pak. Gimana nih Bapak kalau sebenarnya gini, makanya tadi karena dia serapan ilmu mereka tidak kompleks, tidak full ya. Jadi ini harus kita sampaikan bahwa mereka ini harus bisa menyerap semua pengetahuan ilmu ini untuk menjadi bagian dari satu kekuatan. Ya kan? Jadi kita harus semua harus kita penuhi gitu, ya kan, harus penuhi pengetahuan kita, kesehatan kita, lingkungan kita, ini harus kita, karena gini, saya tidak tahu bagaimana anak muda sekarang dia paham tentang sejarah Bengkulu ini sendiri, sejarah orang-orang besar Bengkulu. Nah, ini juga harus menjadi motivasi kita untuk membuat kita ini lebih bersemangat mengejar Bengkulu ini lebih baik. Bapak sendiri kalau moto hidupnya apa nih Pak? Intinya saya dari hidup saya sehari-hari ini, saya selalu berpikir, berusaha bagaimana hidup kita ini bisa bermanfaat untuk setiap orang. Bermanfaat untuk orang lain gitu. Untuk orang lain, ya. Nah, ini kita agak random, nggak apa-apa ya Pak ya obrolannya gitu ya. Dengan kegiatan Bapak sehari-hari gitu, pasti Bapak punya hobi dong ya Pak ya? Apa nih Pak hobi Bapak? Setiap hari saya tuh ada satu falsafah di hidup saya. Setiap hari saya wajib bertanam tanaman hijau. Ya, kebetulan saya juga pernah jadi ketua bonsai Provinsi Bengkulu. Jadi saya bonsai. Jadi setiap hari hitungan saya, walaupun itu tidak bisa kita lakukan, setiap hari saya hitung satu minimal tanaman harus saya hidupkan. Berarti nanam Bapak? Saya nanam, ya, dengan beberapa cara kan. Apakah dalam pot, ini. Karena gini, hari ini kita bersyukur kita ini sehat. Sehat kita hari ini karena tersedianya oksigen yang ada kan. Baik, benar. Kenapa kita tidak pernah berpikir apa yang kita nikmati ini tidak juga kita ciptakan? Kan konservasi kan berpikir gitu. Hari ini manusia ini hadir untuk menyelamatkan bumi. Kenapa kita ini mensia-siakan ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Jadi saya setiap hari, salah satu hobi saya tanaman bonsai. Dan ini juga banyak kan, kalau rumah kita kan kadang-kadang udah penuh kan, kita titip di mana-mana. Tiap hari Bapak tanam. Titip kemana itu tanamannya? Titip mana-mana. Jadi saya banyak lah dititip teman-teman, kemudian kita punya lahan, kita berkebun. Jadi kalau saya di mana saya tinggal, pasti tanaman-tanaman itu pasti banyak di lingkungan saya.
penuh gitu Penuh, berarti Pak, ya, iya. di rumah. Itu berarti tiap hari juga kan kalau bonsai itu kan harus apa ya, harus telaten ya Pak ya, Iya. tiap hari gitu kan. Jadi salah bertahun-tahun. satu, jadi saya senang bonsai, salah satu organisasi seni yang mendunia. Jadi hierarki dia di tingkat dunia, regional, nasional sampai ke daerah. Itu pertama. Iya. Kedua, seni ini seni hidup. Seni hidup. Jadi ini bisa kita wariskan dalam bentuk seni ini, seni hidup kepada anak cucu kita. Iya. Nah, dan manfaat sehari-hari ini adalah kita untuk menciptakan oksigen di lingkungan kita, baik dari kita sendiri maupun lingkungan. Iya. Kan oksigennya kita tidak tahu. Oksigen yang dimunculkan ini bisa aja dibawa angin sampai kemana-mana kan, iya kan? Iya, Ya. iya. Kasarnya ya dengan berbuat gini mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua Iya, kan. benar. Wah, keren sekali. Itu tiap pagi atau tiap sore atau kapan tuh Bapak? Saya berusaha kalau pagi, sore itu saya berusaha ini minimal kita siram tanaman, cek tanaman, ya kan? Ya. Kadang-kadang juga kalau siang atau hari libur kita biasa main-main ke teman-teman, ngobrol masa itu kan, komunikasi ya, hobi. Oh, keren. Nah, ini Bapak sebagai kepala BKKBN nih ya Pak ya. Ini kan ketika Bapak jadi kepala BKKBN ini bertemu dengan orang-orang baru gitu ya Pak ya, di awal mula menjadi kepala gitu. Apa ini cara kepemimpinan Bapak untuk bisa bisa menghandle semuanya begitu? Jadi Kementerian Kependudukan ini nama sekarang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN ini adalah organisasi pemerintahan modern. Ciri khas organisasi pemerintahan modern ini harus mengikut sertakan pentahelik. Bagaimana pemerintah kan, pemerintah daerah, dunia usaha, baik BUMN, BUMD, swasta ini, kemudian NGO, perorangan, dunia pendidikan, termasuk dunia media massa. Ini harus kita satu padukan untuk mendukung bagaimana keberlangsungan pelaksanaan tugas negara ini. Nah, ini perlu kita edukasi kita, advokasi kita untuk mendekatkan lembaga-lembaga ini, memberi kesadaran bersama bahwa ini bukan hanya tanggung jawab saya saja, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saya. Ayo kita melaksanakan ini bersama-sama. Dan alhamdulillah di Bengkulu ini bisa berjalan, komunikasi kita bisa, dan untuk urusan, karena ini kan yang kita urus hari ini adalah urusan kemanusiaan. Ternyata kita di Bengkulu ini sangat bagus, komunikasi kita ini bisa berjalan juga, baik TNI, Polri, Kejaksaan, Pemda, LSM dan sebagainya juga ikut serta kita dalam mendukung program di BKKBN. Dan ada satu yang menjadi mungkin aneh bagi orang-orang lain, bahwa hari ini BKKBN itu menggait LSM untuk mendukung program. Karena gini, jangan kita berpikir LSM itu negatif, tidak. Tidak semua kadang dijauhin gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang mereka punya pembiayaan sendiri untuk mendukung satu program. Nah, itu terjadi karena kita tahu potensi keuangan kita hari ini sangat kecil, minimal sangat minim, sehingga kita harus berpikir bagaimana menggali potensi-potensi seperti ini. Dan alhamdulillah hari ini kita berjalan kan, berjalan. Contoh kita kemarin ke Enggano dan sebagainya, itu apa didukung oleh teman-teman dari NGO, ya kan? Ini jarang teman-teman di pemerintah itu berani melakukan. Ternyata ini bisa kita lakukan di sini untuk mendukung program-program ini bersama. Wah, ini kan Bapak ketika masuk ini karena tadi bergonta-ganti gitu ya, nggak pernah linear ya Pak ya, pasti ketika pertama menjabat itu ada penyesuaian dulu segala macem gitu. Itu gimana Bapak bisa menyesuaikan diri sebegitu cepat gitu ya? Ya, kebetulan kita ini satu kita harus banyak belajar lah, banyak membaca. Menjadi pimpinan itu kita harus mencari clue-nya dulu. Nah, clue menjadi pimpinan itu ada kuncinya. Pertama kita harus tahu bahwa kita ini adalah bawahan untuk melaksanakan perintah dari atasan. Hari ini sebagai kepala perwakilan saya adalah bawahannya Pak Menteri, bawahannya Pak Presiden, pemerintah pusat
untuk melaksanakan kebijakan. Cuman saya harus mampu juga membuat kebijakan di tingkat saya. Nah, itu sebagai clue pertama. Kemudian clue kedua yang tidak kalah penting jadi kunci itu adalah komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi efektif ini wajib kita lakukan ke atas, ke samping maupun sampai di tingkat desa. Ini harus kita lakukan. Kenapa? Salah satu tupoksi BKKBN hari ini itu melakukan pembangunan dari desa. Nah, kemudian kita juga harus paham tentang norma, azas, prosedur dan kriteria. Jadi kita harus paham aturan lah. Gitu. Kemudian juga kita harus di sehari-hari kita wajib menguasai ilmu-ilmu teknis. Jadi kita tidak hanya bisa bicara, juga kita bisa membimbing gitu. Membimbing. Kemudian salah satu lagi kita kuncinya menyiapkan waktu untuk melakukan pendampingan. Jadi kita harus mendamping. Jadi kita hari ini kesuksesan itu salah satu sebagai pemimpin kita wajib bagaimana mendamping bawahan kita ini dalam melaksanakan tugasnya. Jangan hanya kita bisa hanya menunjuk jari saja, ya kan? Tapi juga kita harus bisa mendampingi ke bawah. Kemudian seterusnya kita ya kalau evaluasi dan sebagainya itu wajib kita lakukan lah. Kita juga wajib evaluasi diri, evaluasi diri, karena kita sebagai manusia kita sadar juga kita bukan sempurna. Kita juga wajib dapat masukan dari bawahan, dari lain sebagainya. Itu selalu kita lakukan. Berapa lama biasanya Bapak bisa menyesuaikan di tempat-tempat baru seperti itu, Pak? Untuk bisa memahami gitu ya maksudnya. Ya, karena gini, pertama kita belajar dulu tupoksi mereka ini apa, ya kan? Apalagi dengan keadaan sekarang kan sebenarnya dengan proses sekarang pemerintah itu sebelum kita masuk kita udah harus paham dengan proses open bidding ini kan. Karena kita diuji dulu kemampuan kita secara profesional. Tidak lama dalam sebulan 2 bulan kita sudah mampu beradaptasi ya Pak ya. Bapak kalau misalnya ada bawahan yang tidak sesuai gitu ya dengan keinginan Bapak nih, maksudnya yang memicu kemarahan gitu ya, gaya marah Bapak ini biasa seperti apa nih? Kalau saya sifat saya kebetulan saya dibesarkan dengan keluarga gaya militer. Kita sangat terbuka. Jadi saya menginginkan saya tidak akan berbicara orang tuh di belakang, saya akan menegur dia, menyampaikan permasalahan saya akan tegur. Kemudian saya juga menerima kritikan. Makanya saya selalu mengajarkan ke bawahan bagaimana mereka ini cara komunikasi dengan atasan terkait dengan kegiatan. Jadi untuk bawahan terbiasa membuat itu namanya telaah staf. Telaah staf jadi mereka ini berbicara bukan karena diri dia, karena memang aturan tupoksi yang mengajarkan seperti itu. Nah, kalau ini bisa kita berlangsung dari atas ke bawah, mungkin tidak jadi masalah lah dalam melaksanakan program kegiatan kita. Begitu ya Pak ya. Dan gini, saya juga menyadari dari prinsip saya dari dulu, sebanyak-banyaknya orang yang suka dengan saya yakin yang tidak suka lebih banyak. Jadi kalau kita repot dengan urusan-urusan seperti baper dan sebagainya, ya nggak berjalan juga. Jadi maksudnya udah nggak usah dipikirin ya Pak ya, kalau ada orang yang nggak suka gitu ya Pak. Yang penting yang kita sampaikan ini adalah hal yang benar, kemudian dengan aturan yang baik, dan untuk kebaikan bersama intinya. Benar-benar. Apa yang Bapak tekankan gitu kepada bawahan-bawahan Bapak nih selama ini gitu? Bagaimana melaksanakan tupoksi ini dengan tanggung jawab, itu pertama. Kemudian bahwa kita ini bekerja kepada negara. Kita hari ini adalah pemerintah bekerja kepada negara. Berarti segala sesuatu yang ada pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun akhirat kita pertanggungjawabkan ini. Ya mudah-mudahan hari ini sebagai pemerintah, sebagai aparatur kita mendapat nikmatnya. Kemudian kita juga mendapat juga nikmatnya sebagai amal ibadah kita harapkan kita. Cuman pertanggungjawabannya tetap kita baik di dunia maupun di akhirat wajib kita pertanggungjawabkan. Nah Bapak habis dari BKKBN ini rencananya mau lompat kemana lagi Pak? Ya mungkin setelah ini kita jemput ada tamu ke bandara. Maksudnya ya. Itu apa? Tidak, peluang ini kita akan lihat kemanapun, dimanapun kita diterima, kita siap untuk melaksanakan tugas. Jadi Bapak ini tipe orang yang yang selalu bisa mengambil
peluang gitu ya Pak ya, ada ini, wah. Sebenarnya gini, peluang ini kadang-kadang gini, itulah pentingnya komunikasi kan. Komunikasi ini menciptakan peluang, baik peluang itu yang muncul dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan. Nah, mungkin komunikasi ini juga akan membuat kita bisa punya teman banyak kan, punya harapan banyak. Karena hari ini kita untuk mengurus ini semua perlu banyak orang lah, punya banyak kolega. Perlu banyak dukungan sehingga apapun bisa kita lakukan hari ini kalau memang kita didukung oleh banyak orang. Wah, berarti Bapak punya banyak temen nih pasti ya Pak ya. Ya, insya Allah. Itu yang paling pentingnya Pak ya, punya banyak relasi. Mudah-mudahan kita ingin berbanyak teman dengan orang. Pak, kalau misalnya diri Bapak dideskripsikan dengan 3 kata tentang Bapak nih, apa 3 kata itu? 3 kata maksudnya gimana? Ya, misalnya yang menggambarkan tentang Bapak nih, 3 hal gitu, 3 kata yang menggambarkan tentang diri Bapak. Pertama, saya selalu harus sehat. Kedua, ya. Kedua, kita harus peduli kepada orang banyak. Peduli. Ya. Kemudian kita harus selalu bermanfaat. Bermanfaat, sehat, peduli dan bermanfaat ya Pak ya. Ini kita udah sampai lagi nih Pak. Tidak terasa, luar biasa sekali nih obrolannya pemirsa, menginspirasi sekali gitu ya. Jadi bikin orang jadi lebih optimis hidup kayaknya Pak obrolan kita. Insya Allah. Insya Allah ya Pak ya. Oke, kita sampai Pak. Ya, oke, terima kasih. Kita turun dulu. Oke pemirsa, itu tadi obrolan kita sama Pak Zauhari. Terima kasih banyak Pak. Nggak terasa nih setengah jam kita keliling-keliling, dan banyak sekali nih obrolan-obrolan tadi yang pastinya menginspirasi untuk pemirsa di rumah gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Habis ini Bapak kegiatannya apa lagi rencananya? 12:30 ada tamu. Ya, kita akan jemput tamu. Oh, jemput tamu ya Pak. Oke pemirsa, sampai di sini dulu di perjumpaan kita di Disopirin RBTV kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Disopirin RBTV di hari dan jam yang sama, dan tentu saja dengan tokoh inspiratif lainnya. Bye.